Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan komunikasi lisan dan komunikasi promosional. Kelompok kami sebelumnya akan memperkenalkan diri. Di antaranya Muhammad Arif, Fajar Prasetyo, Yeti Kumara, Muhammad Yusuf, Hidayatullah. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan pengucapan kata-kata secara lisan dan langsung pada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Penggunaan komunikasi lisan. Komunikasi lisan cocok digunakan apabila dari penerima pesan relatif sederhana, tidak memerlukan catatan sebagai dokumen. Audiens dapat dikumpulkan dengan mudah dan efisien dan juga ekonomis. Ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Kelebihan komunikasi lisan. Memerlukan waktu lebih singkat, langsung dilakukan ketika orang berhadapan. Memerlukan biaya lebih sedikit karena tidak memerlukan alat atau apapun. Bisa dilakukan antara siapapun yang mengetahui bahasa yang sama. Dapat menyampaikan emosi dengan baik karena berhadapan langsung dan melihat ekspresi muka dan intonasi kata. Kelemahan komunikasi lisan. Memerlukan penyesuaian di dalam berkomunikasi. Berkomunikasi lisan lebih banyak memerlukan penjelasan yang lebih terperinci. Tidak dapat dipakai sebagai dokumentasi tertulis. Perbedaan pendengar efektif dan tidak efektif. Pendengar efektif mendengarkan secara aktif, mencatat dengan cermat dan lengkap, sering melakukan kontak mata. Pendengar tidak efektif. Pendengar pasif, tidak mencatat apa-apa dan tidak melakukan kontak mata. Tujuan presentasi bisnis. Tujuan dari presentasi dari semua jenis, misalnya untuk membujuk, untuk menginformasikan atau untuk meyakinkan, untuk menjadi baik menyajikan. Orang sering belajar ahli presentasi. Persiapan presentasi. Kenali audiens. Dengan mengenali audiens agar mampu atau bisa mempengaruhi audiens dengan efektif. Buat materi presentasi yang terstruktur agar audiens dapat memahami isi presentasi dengan mudah dan juga memudahkan presentator untuk menyampaikan isi. Persiapan materi visual untuk presentasi dengan sungguh-sungguh. Dengan materi visual, audiens mendapatkan gambaran dan memperjelas pemahaman audiens. Gunakan bahasa tutur yang mudah dimengerti. Dengan bahasa yang tutur mudah dimengerti menjadikan presentator lebih interaktif dalam penyampaian materi. Struktur presentasi. Pembukaan. Dalam pembukaan presentasi yang baik ada beberapa trik pembukaan seperti 1. Penyampaian maksud tujuan presentasi. 2. Membuka presentasi dengan sebuah pertanyaan. 3. Membuka presentasi dengan cerita. Isi penyampaian yang baik adalah bagaimana cara Anda berinteraksi dengan audiens dan penyusunan materi yang akan disampaikan. Penutup presentasi sama pentingnya dengan pembukaan. Penutup berperan untuk membuat audiens ingat pesan utama presentasi.
Penutup yang baik adalah terangkumnya presentasi dalam kalimat yang mudah, memastikan tercapainya tujuan presentasi. Body language. Buka lengan atau gerakan tangan Anda. Gerakan adalah salah satu komponen yang memperkuat apa yang sedang disampaikan. Kesalahan banyak presenter karena tidak memahami hal ini. Banyak dari mereka tidak bicara, tangannya dimasukkan ke kantong celana, disilang ke dada, dan memainkan sesuatu di tangan yang demikian akan membuat pesan yang disampaikan kurang kuat. Senyum. Sebagai presenter juga harus menampilkan senyum yang bersahabat pada audiens. Bahkan di dunia internasional, senyum komunikasi nonverbal yang tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, senyum dapat secara efektif mempengaruhi audiens. Pandangan audiens. Pandangan mata terhadap audiens menunjukkan betapa kepedulian kepada audiens. Tetap tenang melalui gestur yang kecil. Tetap tenang melalui gestur yang kecil agar tetap terlihat berwibawa selama presentasi berlangsung. Jalan. Berjalan atau berpindah tempat juga penting untuk menambah kepercayaan diri. Sebagai presentator kredibel harus memahami hal ini. Jangan hanya terpaku pada satu titik tempat saja. Ini tidak baik untuk presenter karena terkesan gugup dan tidak berpengalaman. Gunakan gestur yang bervariasi. Hanya gunakan gestur untuk menunjukkan keterbukaan. Jawab pertanyaan dengan sedikit pause. Mengangguk dengan mengangkat jempol. Tunjuk diri sendiri ketika mengucap kalimat positif. Forum presentasi. Simak terlebih dulu diskusi atau presentasi. Jangan bertanya saat sesi istirahat atau break. Bertanyalah ketika di kelas berlangsung. Rapat. Buat ringkasan. Membuat ringkasan akan memudahkan dalam penyampaian materi presentasi dan meminimalisir kesalahan penyampaian. Posisikan diri sebagai audiens. Posisikan sebagai audiens bertujuan agar sebagai presenter paham apa dan bagaimana seorang audiens dalam menangkap penjelasan presenter. Jangan terlalu banyak memberikan contoh atau fakta. Berlatih. Datang lebih awal. Perbedaan komunikasi rasional, informasional, dan transformasional. Relasional bersifat percakapan, objek yang digunakan lebih pribadi. Informasional, fakta, pesan utama dikemukakan di awal. Transformasional bersifat abstrak, keterlibatan audiens unik dan repetitif. Promosional lebih formal daripada relasional, support dan memikat. Pengertian komunikasi promosional dan bentuk komunikasi promosional. Komunikasi promosional adalah komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai usaha untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut yang sifatnya membujuk. Tujuan utama promosi. Untuk menawarkan barang yang akan dijual agar lebih laku dibeli oleh pembeli atau pelanggan. Bentuk komunikasi promosional. Poster adalah selembar publikasi baik gambar atau teks atau gabungan keduanya dengan maksud untuk ditempelkan di dinding atau di permukaan yang vertikal, umumnya ukurannya besar. Billboard adalah bentuk poster dengan ukuran yang lebih besar dan diletakkan di tempat tertentu atau permanen yang ramai dilalui orang.
Public speaking. Public speaking secara harfiah artinya berbicara di depan umum, utamanya ceramah dan pidato. Mencakup semua aktivitas berbicara di depan banyak orang, termasuk dalam rapat, menjadi MC, diskusi, briefing, atau mengejar di kelas. Public speaking adalah proses berbicara pada sekelompok orang secara sengaja serta ditunjukkan untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau menghibur pendengar. Tujuan utama dari public speaking dapat dicapai dengan menyampaikan informasi dengan sederhana sehingga dapat memotivasi orang untuk bertindak. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah kegiatan untuk menarik perhatian pada produk tertentu dalam jangka pendek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Macam-macam bentuk promosi penjualan. Advertising atau periklanan. Menurut Kotler, di dalam bukunya, advertising adalah bentuk promosi dan penyajian ide, produk, dan jasa secara non-personal pada pihak sponsor yang membutuhkan pembayaran. Personal selling. Personal selling adalah suatu bentuk promosi yang umumnya dilakukan secara individu dengan metode presensi lisan di depan para calon pembeli untuk merangsang transaksi. Sales promotion. Menurut Kotler, sales promotion adalah suatu bentuk promosi secara langsung dengan menggunakan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembeli produk atau penggunaan layanan jasa. Publishing adalah bentuk promosi non-personal dengan cara bekerja sama dengan suatu layanan yang dapat memberikan informasi atau berita secara detail tentang produk dan jasa yang dimiliki, bertujuan untuk merangsang permintaan barang dan jasa. Direct marketing atau pemasaran secara langsung adalah sebuah sistem pemasaran yang menggunakan media komunikasi dan iklan untuk berinteraksi secara langsung dengan calon pembeli yang ingin ditarget. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.